Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah sahabat kita akan kembali bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang the horseman atau sang penunggang kuda. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Gileadna atau kitab Wahyu pasal ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 sebagai dasar firman Elohim yang akan kita dengar pada malam hari ini. Kitab Gileadna atau kitab Wahyu pasal ke-6 ayat pertama sampai dengan yang ke-8 di situ dikatakan, dan aku Yohanan melihat ketika anak domba itu membuka satu dari meterai-meterai itu. Dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata bagaikan bunyi guntur, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang menunggang di atasnya yang memegang sebuah busur. Dan kepadanya diberikan sebuah mahkota, dan dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar dia dapat menaklukkan. Dan ketika dia membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk hidup kedua yang berkata, marilah dan lihatlah. Dan keluarlah kuda yang lain berwarna merah api. Dan kepada dia yang menunggang di atasnya telah dikaruniakan kepadanya untuk mengambil damai dari bumi. Juga agar mereka saling membunuh seorang terhadap yang lain, dan kepadanya telah diberikan pedang yang besar. Dan ketika dia, Yesua, membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk hidup ketiga yang berkata, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda hitam, dan dia yang menunggang di atasnya, yang memegang timbangan di tangannya. Dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu yang berkata, setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Dan ketika dia membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara dari makhluk hidup yang keempat yang berkata, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat, dan lihatlah seekor kuda kehijauan, dan dia yang menunggang di atasnya, namanya adalah kematian, dan alam maut ikut bersamanya. Dan kepada mereka telah diberikan wewenang untuk membunuh atas 1/4 bumi dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan kematian, dan oleh binatang-binatang buas di bumi. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui apa yang menjadi penglihatannya Yohanan atau Yohanes ini, saudara, di sini kita bisa melihat setelah Yesua membuka meterai, waktu itu di dalam penglihatannya Yohanan, dia melihat ada peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di muka bumi ini. Waktu itu ada 6 peristiwa besar yang dilihat oleh Yohanan. Nah, malam hari ini saudara, saya akan mengajak untuk kita bersama-sama melihat 4 dari 6 peristiwa-peristiwa besar, yaitu munculnya penunggang kuda yang diberi otoritas penuh untuk melakukan apapun di dunia ini. Nah, sebetulnya saudara, siapakah penunggang kuda itu? Dan otoritas apa yang sebetulnya diberikan kepada mereka atas dunia ini? Dan kira-kira nantinya apa yang akan terjadi ketika 4 penunggang kuda ini sudah dilepas total ke bumi ini? Kalau sekarang saya katakan 4 penunggang kuda ini memang sudah dilepas. Tetapi sekali lagi sekarang ini masih ada Ruach HaKodes, ada Roh Kudus
yang masih memegang tali kekangnya, saudara. Artinya masih ada kendalinya Roh Kudus yang memegang tali kekang 4 penunggang kuda tersebut, sehingga sekarang ini sekalipun mereka sudah dilepas, tetapi mereka belum bisa melakukan apapun sekehendak jantungnya sendiri secara totalitas. Nah, cuma nanti kira-kira apa yang akan terjadi ketika 4 penunggang kuda ini sudah dilepas total, di mana pada saat itu Ruach HaKodes itu sudah diangkat bersama-sama dengan kita, dan seketika itu juga kejahatan itu akan merajalela. Maka di situ nanti kira-kira apa yang akan terjadi di dunia ini, saudara? Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita akan melihat dulu yang pertama, yaitu apa yang akan dikerjakan oleh Sus-Laban atau kuda putih dan penunggangnya. Siapa sebetulnya kuda putih dan penunggangnya ini? Dan apa arti atribut yang dia bawa saat itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan di dalam kitab suci maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kuda itu dipakai sebagai simbol power atau simbol sebuah kekuatan. Maka kalau kita melihat di mobil kita, saudara, kita lihat mobil-mobil, seringkali satuan tenaga mobil itu pakai satuan yang namanya HP atau HP. HP atau HP ini singkatan dari horsepower atau tenaga kuda. Artinya apa, saudara? Artinya kalau saudara mau melihat kira-kira sekuat apa tenaganya mobil saya, itu bisa dilihat dari satuan tenaga kudanya. Misalkan mobil kita itu ditulis di spesifikasinya tenaganya 100 horsepower atau 100 HP. Nah, itu artinya kalau saudara pengen ngerti kira-kira kekuatannya mobil saya, tenaganya mobil saya itu seberapa, itu kira-kira saudara sedang naik mobil itu terus ditarik sama 100 ekor kuda. Ya, kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan horsepower itu, saudara. Nah, jadi seringkali di dalam kitab suci dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kuda itu dijadikan sebagai simbolnya power atau kekuatan. Nah, kuda putih dan penunggangnya ini adalah kekuatan dari kuasa kegelapan, tetapi penunggang kuda ini pakai atribut apa ini? Pakai atribut surga. Kenapa saya katakan penunggang kuda putih ini sedang memakai atribut surga, saudara? Karena biasanya surga dan segala sesuatu yang baik itu seringkali diidentikan dengan warna apa? Dengan warna putih. Ya, saya ambil contoh. Burung merpati yang dijadikan simbolnya Ruach HaKodes atau dijadikan simbolnya Roh Kudus. Seringkali kalau orang gambar burung merpati sebagai simbolnya Roh Kudus, mesti dikasih warna apa? Dikasih warna putih. Tidak ada orang yang menyimbolkan Roh Kudus, lalu gambar merpatinya itu dikasih gambar merpati hitam atau merpati merah padam, tidak ada. Lawang pencak silat saja, kan ada itu pencak silat namanya apa? Merpati putih apa merpati merah? Merpati putih, padahal silatnya gelut, saudara. Ya kan? Gelut saja simbolnya merpatinya warnanya putih, bukan merpati warna merah yang simbol amarah, bukan, saudara. Ya, jadi kenapa saya katakan penunggang kuda putih itu sebetulnya kekuatan kuasa kegelapan yang memakai atribut surga. Karena seringkali surga dan segala sesuatu yang baik itu diidentikan dengan warna putih, saudara-saudara sekalian. Nah, termasuk juga Roh Kudus yang turun menyerupai merpati, yang kemudian ketika digambar oleh orang-orang percaya, Ruach HaKodesnya yang
turun dari Syamayim dalam wujud seperti burung merpati, bukan burung merpati saudara ya, tapi seperti burung merpati, itu dikasih color atau warna putih juga. Jadi di sini kita jangan sampai terkecoh saudara. Karena yang putih itu cuman apanya itu? Cuman kudanya. Ya, jadi jangan sampai kita itu terkecoh di sini. Karena yang putih itu cuman kudanya. Jadi atribut surga atau atribut kebaikan ini rupanya dipakai setan untuk menyamarkan jati diri atau kehadirannya, yang tujuannya tidak lain supaya kehadirannya setan atau keberadaannya setan itu tidak bisa dideteksi orang. Maka dengan demikian ketika kehadirannya itu tidak bisa dideteksi oleh orang, maka keberadaannya setan itu akan lebih mudah diterima oleh manusia, oleh orang. Ingat sekali lagi, apa yang dilakukan setan itu tidak pernah 11-20, tidak pernah 11-22, tetapi selalu berapa? 11-12. Dengan apa yang dilakukan siapa? Bapa Yahweh. Kita lihat saja saudara. Nama juru selamat Yeshua HaMasyiah dibikinkan Tuhan tandingannya yang namanya siapa? Yesus Kristus. Ini kan 11-12 masih sama-sama ada Yes-nya di depan. Cuman bedanya yang benar Yeshua, yang tandingan Yesus atau Yesus saudara. Kalau dibikin jauh namanya beda. Yeshua sama Jarwo, ya orang tidak mau, ya toh, percaya sama si Tuhan Jarwo, saudara-saudara sekalian. Maka dibikinnya apa? Yang mirip-mirip, terus dikasih bumbu apa? Oh, kata us di belakang itu kan untuk menunjukkan gender laki-laki. Masuk akal katanya. Terus yang kedua, us di belakang itu untuk menunjukkan bahwa orang itu adalah seseorang yang sangat dihormati. Maka kalau di Yunani namanya belakangnya itu akan ditambahi us. Tapi anehnya bukan jadi Yesuaos, tapi jadinya apa? Yesus. Lah ini kan aneh. Ya kan? Kalau memang orang Yunani mengatakan os itu tujuannya untuk menghormati seseorang atau orang yang dihormati di belakang namanya akan ditambahi os, seharusnya nama Yesua jadi apa di Yunani? Yesuaos, ya, bukan Yesus. Karena kalau Yesus ini sudah berubah, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi, atribut sorga atau atribut kebaikan ini dipakai setan untuk menyamarkan jati dirinya atau untuk menyamarkan keberadaan atau kehadirannya. Yang tujuannya supaya apa? Supaya kehadirannya, keberadaannya itu tidak bisa dideteksi orang. Sulit untuk dideteksi. Buktinya saudara dan saya, kita baru kenal nama juru selamat yang benar Yeshua, kira-kira setelah berapa tahun kita panggil-panggil Yesus, saudara. Saya dari tahun 86 sampai tahun 2000 itu baru kenal nama juru selamat yang benar. Itu pun pada waktu itu tidak langsung pakai Yeshua, masih Yahweh Yesus dan Yeshua. Tidak langsung, karena kami menganggap dulu Yeshua dan Yesus sama. Karena pada saat itu saya belum mengerti latar belakangnya Yesus atau Yesus itu siapa sesungguhnya, kami belum tahu. Jadi membutuhkan atau makan waktu yang sangat lama kita dulu ngerti kebenaran nama dan pribadi juru selamat kita. Ini akibat dari apa? Akibat dari penyamarannya setan yang 11-12 dengan apa yang dilakukan oleh Bapa Yahweh. Jadi apa yang dilakukan setan untuk menyamai Bapa Yahweh itu bukan 11-22, tetapi 11-12. Bahkan tidak 11-12, tapi 11/4. Ya, 11-11/4.
saking tipisnya penyamarannya itu, sampai kita dulu juga tidak bisa mendeteksi kalau ternyata Yesus Kristus itu bukan juru selamat yang sejatinya. Bukan. Ketika malaikat Gabriel diperintah Bapak Yahweh, waktu itu Bapak Yahweh tidak pernah nitip pesan nanti kamu ngomong sama Miriam, dia akan mengandung seorang anak dan dia akan menyebut nama anak itu Yesus. Bapak Yahweh tidak pernah titip pesan seperti itu. Hanya kitab berbahasa Yunani saja yang menulis seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat, orang-orang percaya Yesua yang ada di Antiokhia, kita ngertinya orang-orang percaya yang ada di Antiokhia disebut apa? Kristen. Padahal kalau kita coba buka kitab suci bahasa Ibrani, di situ tidak pernah ditulis Kristianos, tetapi ditulis dengan kata Masiahim. Artinya orang-orang yang percaya kepada Masiah atau juru selamat yang dari Israel atau dari Ibrani, yaitu Yesua, saudara-saudara sekalian. Ya, ini hal-hal yang seperempatkan sama setan. Dibuat mirip supaya keberadaannya setan, kehadirannya setan di tengah-tengah umat manusia itu tidak bisa atau sulit untuk dideteksi, saudara-saudara sekalian. Nah, di sini saudara, orang yang tidak punya kepekaan roh, maka dia akan masuk ke dalam penyesatan itu. Karena apa? Sekali lagi, karena apa yang dilakukan setan itu tidak mudah dideteksi. Sehingga di situ ketika orang itu tidak punya yang namanya kepekaan roh, maka orang akan dengan mudah masuk dalam penyesatan. Kita pun dulu juga masuk dalam penyesatan itu. Tetapi kita bersyukur sekarang kita sudah dikeluarkan dari penyesatan itu. Nah, ini kuda putihnya, saudara. Lalu penunggangnya, siapa kira-kira penunggangnya itu, saudara? Siapa penunggangnya? Penunggangnya tidak lain adalah anti-Hamasiah. Jadi penunggangnya ini si anti-Hamasiah, bukan Yesua, ya. Sekali lagi saudara jangan sampai terkecoh. Karena sempat banyak orang yang terkecoh sama kuda putih dan penunggangnya ini. Bahkan yang terkecoh itu tidak hanya dari kalangan jemaat. Tetapi saya pernah mendengar ada seorang pendeta, bahkan mungkin banyak pendeta yang juga terkecoh, yang menganggap penunggang kuda putih itu Yesua, gitu loh. Hanya gara-gara apa? Penunggangnya pakai baju warna apa itu? Baju warna putih. Terus pakai apa? Mahkota. Terus kudanya juga warnanya apa? Putih. Oh, ini serba putih, ini mesti Yesua, ini mesti Tuhan. Lah di sini kita mesti hati-hati. Kita jangan sampai terkecoh. Karena saya perhatikan yang sempat terkecoh itu tidak hanya kalangan jemaat, tapi sempat ada pendeta yang juga terkecoh dengan hal ini, saudara. Ya, jadi sekali lagi saya memberitahu, apa yang berusaha dilakukan setan itu selalu menyamai apa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi jangan sampai saudara terkecoh dengan penunggang kuda putih dan kuda putihnya ini. Karena sekali lagi yang putih itu cuman kudanya dan cuman bajunya si penunggang kudanya. Lalu yang kedua, busur panah yang dibawa oleh penunggang kuda putih ini apa saudara? Busur panah ini adalah teror. Kenapa saya katakan teror? Karena yang dibawa sama sang penunggang kuda putih itu cuman apa ini? Cuman busurnya, tapi dia bawa anak panahnya enggak? Nah, kalau cuman bawa busur tapi enggak bawa anak panahnya, terus mau apa? Ini kan sama aja bohong, saudara, ya. Percuma tidak berguna. Nah,
ketika sang penunggang kuda putih ini cuma bawa busur dan kita tidak melihat ada anak panah yang dia bawa, yang dia selempangkan di punggungnya juga tidak ada. Ini sebetulnya simbol atau gambaran dari teror, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu setelah busur panah, di situ kita juga bisa melihat penunggang kudanya pakai apa ini? Pakai mahkota, dan mahkota itu adalah simbol dari otoritas atau kuasa. Jadi kuda putih, penunggangnya, busur panah dan mahkotanya, ini tidak lain adalah kuasa kegelapan yang diberi otoritas untuk menciptakan teror di mana-mana. Artinya saudara, di waktu-waktu mendekati kedatangan Yesua ini, setan itu memang dikasih otoritas atau memang diizinkan untuk menciptakan teror. Tetapi kalau setannya dikasih otoritas atau dikasih izin untuk menciptakan teror, itu bukan berarti Bapak Yahweh-nya yang suruh setan neror, bukan seperti itu ya. Tapi setannya hanya dikasih otoritas, dikasih izin gitu loh, diizinkan untuk menebar teror. Yang tujuannya apa? Satu di antaranya untuk mencari orang-orang yang kualitas imannya itu betul-betul teruji, saudara. Pada saat diperhadapkan dengan teror macam-macam, di situ akan kelihatan orang yang imannya disebut iman emas murni 24 karat, itu akan kelihatan. Dan orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di situ juga akan kelihatan. Jadi sekali lagi, kalau setannya dikasih otoritas untuk neror, itu bukan berarti Bapak Yahweh yang suruh neror, bukan. Dan ini kasusnya, ini mirip sama seperti kisah hidupnya Iyop atau Ayub. Kalau saudara perhatikan, waktu itu ketika suatu hari, setan itu datang menghadap Bapak Yahweh. Di situ Bapak Yahweh tanya sama setan apa? Kamu dari mana setan? Oh, aku baru saja jalan-jalan ke sana kemari mengelilingi bumi. Oh gitu. Kamu lihat enggak tadi waktu jalan-jalan melihat ke dunia? Kamu lihat enggak ada hambaku Iyop atau Ayub? Kamu tahu? Iyop itu hambaku yang paling mengasihi aku. Iyop itu hambaku yang sangat setia. Kamu ngerti Iyop atau Ayub itu orang yang saleh loh. Dan dia sangat menjauhi kejahatan. Nah di situ setannya tidak percaya. Setannya ngomong apa? Ya iya saja, karena engkau Bapa memagari dia dengan pagar kuasamu. Sehingga Ayub itu bisa jadi saleh. Oh kamu masih tidak percaya? Kalau Ayub itu memang saleh orangnya, sudah. Sekarang coba kamu datangi Ayub. Ya kamu boleh uji hambaku Ayub itu. Tapi aku pesan satu hal, jangan sekali-kali kamu menjamah jiwanya. Dan betul saja saudara, ketika Ayub dicobai setan dan diuji oleh Bapak Yahweh imannya, saat itu Ayub tidak pernah dicatat di dalam kitab suci. Dia meninggalkan Bapak Yahweh. Jadi apa yang terjadi waktu-waktu ini? Ini mirip dengan kisahnya Ayub zaman dulu. Di mana saat itu setan dikasih otoritas untuk menciptakan teror di dalam kehidupan Iyop atau Ayub. Sekarang pun setan itu juga sedang dikasih otoritas untuk menciptakan teror. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, bertahun-tahun yang lalu, terornya penunggang kuda putih ini sudah dijalankan. Cuman memang yang paling kerasa jelas terornya itu baru sekitar 4 tahun yang lalu. Yaitu kapan? Ketika muncul teror penyakit dan munculnya obat penangkalnya penyakit tersebut. Jadi kalau kita perhatikan, sebetulnya terornya penunggang kuda putih itu sudah dijalankan sejak bertahun-tahun yang lalu. Cuman memang yang paling bisa dirasakan dampaknya itu baru sekitar 4 tahun yang lalu.
ketika muncul teror penyakit, dan ketika teror penyakit itu muncul, terus disambung dengan apa? Kemunculan terornya obat penangkalnya penyakit tersebut. Saya yakin saudara pasti paham ya, kalau saya ngomong obat penangkalnya penyakit itu apa, saya yakin saudara paham. Tetapi saudara, kalau kita ingat dan kalau kita peka, jauh sebelum munculnya obat penangkal dalam bentuk cairan seperti ini, di luar negeri itu sempat ada pemasangan microchip di tubuh orang. Nah, tetapi pada waktu itu program pemasangan microchip di tubuh orang itu tidak terlalu sukses, tidak terlalu berhasil. Karena rupanya tidak semua orang mau menerima. Waktu itu ada orang yang merespon dengan menerima. Mereka katakan apa? Nah ini teknologi yang tak tunggu-tunggu itu yang seperti ini. Karena kalau tubuhku diimplan chip seperti ini, sekarang kalau aku pergi kemana-mana, aku ngunci rumah, aku tidak perlu bawa kunci yang banyak. Cukup grendel pintu rumahku tak ganti yang digital, terus semuanya itu tak program di tanganku, tak program dengan chip yang ada di tanganku. Maka sekarang kalau aku pergi, ya tinggal tak tutup pintunya saja, tak tinggal pergi begitu saja. Karena begitu chip yang ada di grendel pintu rumahku itu jauh dari microchip yang ada di tanganku, maka otomatis grendel itu akan ngunci secara otomatis. Nanti kalau aku pulang, tinggal aku dekatkan tanganku itu ke dekat grendel digitalku itu. Seketika itu juga pintuku akan terbuka. Nah ini yang tak tunggu-tunggu itu ini. Tapi sekarang saudara, apakah microchip itu cuma ditanam di tangan saudara? Tidak. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberitahu kepada saudara. Microchipnya tidak hanya ditanam di tangan, tapi di mana? Sudah di otak orang. Dan ini sudah diuji coba di otaknya monyet. Yang disambungkan dengan satu kabel yang kecilnya itu 20 kali lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Dan itu bisa terhubung. Dan ketika itu dikonekkan dengan komputer, komputer itu bisa membaca. Si monyet itu matanya sedang memperhatikan huruf apa. Komputer itu menunjukkan saudara, berubah-ubah yang dipencet melalui otaknya monyet itu saudara. Dan belum lama ini juga sudah diuji cobakan kepada manusia. Ditanam di otaknya manusia. Memang sekarang ini menurut pengakuan, gambar yang terlihat point of view-nya itu masih belum seperti mata normal begini saudara. Masih hitam putih dan bentuknya masih metrik. Jadi seperti printer zaman dulu. Printer kasir itu loh yang masih metrik, masih dot metrik itu yang pecah-pecah itu gambarnya. Itu yang dilihat di penglihatannya orang yang otaknya sudah ditanam chip itu saudara. Bayangkan saudara ya. Jadi jauh sebelum muncul obat penangkal dalam bentuk cairan ini, di luar negeri itu sudah ada pemasangan di tubuhnya orang, pemasangan microchip di tubuhnya orang. Cuman pada waktu itu tidak terlalu sukses. Karena rupanya waktu itu ada 3 macam respon orang. Yang pertama ada orang yang merespon menerima seperti tadi, lalu ada juga orang yang menolak. Yang mengatakan apa? Aku tidak mau menerima microchip ini ditanam di dalam tubuhku. Karena kalau menurut kitab suci yang aku punya, microchip ini adalah tandanya binatang buas. Ini orang yang kedua yang menolak, responnya menolak. Tetapi orang yang ketiga mengatakan, enggak apa-apa, diterima dulu saja microchipnya. Baru nanti kalau memang benar microchip itu tandanya binatang buas, meterainya anti hamasyah, kita ke rumah sakit, kita copot saja microchipnya. Nah, dari respon orang yang ketiga inilah
yang mengatakan tidak apa-apa, diterima dulu saja microchipnya, baru nanti kalau ternyata microchip ini memang benar tandanya binatang buas, kita ke rumah sakit, kita suruh rumah sakit lepaskan microchip ini. Lah terus nanti kalau rumah sakitnya tidak mau, takut kena pasal bagaimana? Karena nantinya seluruh instansi itu akan di-warning, diperingatkan bahwa instansi manapun termasuk rumah sakit tidak boleh melepas microchip yang sudah dipasang. Kalau sampai berani melepas, kalau ketahuan, rumah sakit itu akan kena pasal, saudara. Ya sudah, kalau rumah sakit tidak mau nyopot, disodet dewe. Paling sakitnya cuma sebentar, kayak digigit semut. Ya, ada orang yang merespon dengan mengatakan seperti itu, saudara. Nah, respon orang yang ketiga inilah yang mengatakan diterima dulu, nanti kalau benar itu tandanya binatang buas, dicopot sendiri. Nah, dari respon orang yang ketiga inilah, yang saya sebut responnya orang yang ketiga inilah yang memberi inspirasi kepada si anti Hamasyahnya. Untuk apa? Inspirasi untuk apa? Satu inspirasi untuk menciptakan tandanya dalam bentuk apa ini? Halo? Cairan, ya. Jadi kira-kira perjalanannya seperti itu, saudara. Sampai sekarang muncul tandanya binatang buas, tapi dalam bentuk cairan. Sampai di sini dulu kira-kira saudara bisa paham enggak maksud saya? Paham ya? Jadi dulunya kan enggak ada. Baru digodok gitu loh. Baru digodok tapi belum dilempar ke publik. Nah, yang dilempar ke publik apa dulu? Ini dulu microchipnya. Kira-kira orang itu kalau di tubuhnya dipasangi microchip supaya lebih memudahkan segala sesuatunya, reaksinya akan bagaimana gitu loh. Nah, ini dilempar ke publik. Waktu itu secara khusus di Amerika. Ada 3 penerimaan atau 3 respon. Yang pertama diterima karena ini dianggap sebagai teknologi yang mutakhir, yang maju dan ditunggu-tunggu. Yang kedua ditolak, yang ketiga diterima dulu, baru nanti kalau itu betul tandanya binatang buas dicopot sendiri. Nah, dari respon orang yang ketiga inilah yang menginspirasi anti Hamasyahnya untuk menciptakan apa? Tandanya yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh, gitu loh. Karena kalau sudah cairan ini masuk ke dalam tubuh, bersatu dengan darah, pertanyaannya siapa yang bisa mengeluarkan cairan ini dari tubuh manusia? Ada, saudara? Tidak ada. Oh, ditransfusi darah, disedot. Saya tanya yang pertama, memang ada apa? Transfusi darah atau nyedot darah yang bisa betul-betul sampai habis entek resik darah lamanya. Ada atau tidak, saudara? Tidak ada. Katakanlah dihabisin, coba cobloso pipi nih. Kan masih metu keluar darahnya. Itu tandanya tidak bisa habis total. Terus yang kedua pertanyaannya, kalau disedot habis, siapa orangnya yang bisa hidup? Mbok dalam kurun waktu 1 menit langsung transfusi, tidak ada yang bisa hidup, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi inilah yang kemudian menginspirasi si anti Hamasyahnya untuk menciptakan tandanya dalam bentuk cairan. Sehingga ketika cairan ini sudah masuk ke dalam tubuh orang, dan seketika itu juga cairannya diserap oleh darah dan menyatu dengan darah. Seketika itu juga cairan tandanya binatang buas ini akan menyebar ke seluruh tubuh manusia dan itu tidak bisa ditarik lagi, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi ya saya ingatkan, nanti kalau di pemasangan jilid berikutnya, jangan sekali-sekali saudara terima. Saudara sudah baca kemarin yang di grup? Sudah ya? Di Jepang sekarang ini sedang apa? Meledak kanker gara-gara cairan ini. Kanker gara-gara cairan ini sedang meledak.
Ya, saya berharap Bapak Yahweh memberikan kasih karunia kepada saudara yang sudah menerima cairan itu. Supaya jangan sampai cairan itu suatu hari nanti akan menyebabkan kanker di tubuh saudara. Karena kalau sampai kanker itu bahaya, sangat bahaya sekali. Ya, jadi jangan saudara anggap ini remeh. Ya, jangan saudara berpikir itu kan cuma cairan, hoax itu. Sekarang dunia membuktikan, waktu sudah membuktikan, bahkan produsen cairannya itu sendiri yang mereknya A mengatakan apa? Mengakui bahwa memang ada efek sampingnya yang tidak baik. Bayangkan saudara. Nah begituan kok dimasukkan tubuhnya orang. Gitu loh. Dampak dari injeksi yang mengandung mRNA ini menyebabkan sesuatu yang tidak baik di tubuh manusia yang menerima cairan tersebut. Jadi kalau masih ada di antara kita yang mengatakan itu hanya cairan biasa, ya silahkan saudara isi terus. Kalau perlu jangan cuma disuntik, diombe, ya, diminum, ditenggak, campur kopi kalau perlu ya. Nanti kita lihat. Jadi jangan kita mentertawakan dulu itu hoax dan menganggap tidak apa-apa. Belum waktunya. Yang seringkali saya katakan apa? Engko nek wis wayahe bubar. Ngerti saudara? Ya. Nek wis disompret wayahe. Nek somprete kedatangan Yesus enak, ya toh? Tapi nek sompret wayahe bubar kowe, ngerti ra? Ya, jadi jangan sembarangan, saudara-saudara sekalian. Ya, ingat, inilah perjalanannya. Kenapa dulu tidak langsung seperti ini? Ini dari inspirasinya orang. Dan saudara ngerti, yang mengatakan ini juga ada orang yang penyembah Bapak Yahweh. Loh ini ada orang yang penyembah Bapak Yahweh yang mengatakan, tidak apa-apa, diterima dulu. Nanti kalau benar itu tandanya binatang buas, mikrochipnya disodet dewi. Orang mengatakan seperti ini. Saya sebut karena mereka tidak tahu hebatnya si anti Hamasyah. Ketika dia ciptakan satu teknologi, ya anti Hamasyah itu sangat hebat loh. Jangan dipikir anti Hamasyah itu isinya orang-orang bodoh, tidak. Mereka orang-orang yang cerdas dan brilian. Maka yang pertama, kalau saudara ingat, orang banyak yang berbondong-bondong menjual rumahnya, terus mau pindah kemana? Ke gunung-gunung. Dipikirin nek ngumpet ning gunung, anti Hamasyahnya ndak tahu, gitu loh. Benorak konangan. Loh kalau kamu bisa masuk lubang tikus sekalipun, anti Hamasyah itu pinter, radarnya itu hebat saudara. Itu loh. Kelihatan saudara sedang ngumpet di situ, sedang ngapain aja, itu kelihatan percuma. Ya. Jadi itu bukan arti secara harfiah, bukan. Terus yang kedua, pinter mereka, saudara-saudara sekalian. Jangan dikira ketika mereka ciptakan mikrochip, lalu bisa dilepas begitu saja. Salah. Saudara ngerti? Yang akan mereka lakukan, mikrochip itu akan dibuat memiliki ketergantungan dengan tubuh orang yang diimplan chip tersebut. Artinya apa? Tubuh kita, tubuh orang, bukan tubuh kita ding ya. Tubuh orang yang mau diimplan chip itu akan dibuat sebagai induk semangnya. Artinya apa? Begitu chip itu diimplan, masuk, chip itu akan didesain, dia sudah ada toksiknya, ada racunnya. Dan begitu dia diimplan masuk, toksiknya itu akan menyebar, gitu loh, menyebar ke darah. Tapi toksik atau racunnya itu tidak akan bekerja selama mikrochipnya ada di dalam tubuh. Tapi ketika mikrochip itu diambil dan dia mendeteksi ada perubahan suhu tubuh, yang tadinya kalau tubuh manusia normalnya berapa? 37.
ya kan? Atau ke atas masih bisa. Kalau panas malah masih bisa dia bekerja. Tapi begitu dikeluarkan kan sudah tidak hangat lagi, tidak panas lagi. Suhunya di bawah 37. Nah, dia akan kontak, racunnya di situ akan bekerja ketika mikrochipnya itu ditarik keluar dari tubuh. Jadi tidak bisa orang berpikir diterima dulu saja, baru nanti kalau itu betul tandanya binatang buas, disodet sendiri. Tidak bisa, saudara. Disodetnya bisa, tapi disodet pun orangnya akan tetap mati. Karena apa? Terkontaminasi, racunnya akan bekerja. Begitu mikrochipnya dikeluarkan dari induk semangnya, dipisahkan dari induk semangnya, di situ racunnya akan bekerja. Karena apa? Karena sudah didesain. Begitu masuk ke dalam tubuh, dia sudah disetting. Toksik atau racunnya itu tidak akan bereaksi dengan suhu tubuh manusia normal atau di atas normal. 37 ke atas panas. Orang misalkan orangnya lah, terus nek orangnya kena demam berdarah, kena tipes gimana? Yang panasnya tinggi, malah enggak apa-apa. Tapi kalau dikeluarkan kan sudah enggak panas lagi, saudara. Paham ya? Sudah enggak panas lagi, begitu dia enggak panas, dia justru racunnya akan bereaksi. Jadi anggapan orang yang mengatakan diterima dulu, itu anggapan yang tidak benar. Karena sudah didesain sedemikian rupa oleh anti Hamasiahnya. Jadi jangan macam-macam. Karena Yesua itu hanya sudah mendesain tubuh kita. Itu sudah diisi cuma dengan satu meterai, yaitu meterai darah Yesua Hamasiah. Melalui sebuah penelitian, DNA manusia itu ternyata mengandung nama Yahweh. Pertanyaannya kok bisa nama Yahweh itu ada di DNA manusia? Pertanyaannya kenapa, saudara? Kok pertanyaannya kenapa? Kira-kira kenapa? Kok di DNA manusia itu kalau dihitung nilainya ketemunya 26. Dan 26 itu nilai gematria dari ini. Yod He Waw He. 10, 5, 6, 5. Ketika ditambah 10 tambah 5 berapa? 15 tambah 6, 21 tambah 5, 26. Pertanyaannya kok DNA-nya Bapak Yahweh bisa ada di darah, di DNA manusia, di DNA di dalam kita itu kenapa? Karena ketika Yesua menebus kita, dia tebus dengan apa? Dengan darah. Itulah. Tanpa saudara sadari, darah Yesua itu masuk. Maka yang benar istilahnya menebus dosa apa menebus jiwa? Menebus jiwa. Gitu loh. Nah karena jiwa kita itu ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesua, sedangkan kita tahu. Yesua itu siapanya ini? Yahweh sendiri sesuai Yohanan 10:30. Itulah yang membuat Bapak Yahweh itu ada di dalam DNA kita, saudara. Hanya itu yang boleh ada di dalam tubuh kita. Begitu itu diganti yang lain, ya sudah rusak. Maka sekarang meledak kanker di mana-mana. Melalui kejadian ini, saya berharap saudara yang sudah menerima cairan ini, saudara berdoa sungguh-sungguh. Karena berita ini baru keluar tanggal 21 April kalau tidak salah. Ya, baru tanggal 21 April kemarin. Berarti pas kita perayaan apa itu ya? Pesah. Pas kita perayaan Pesah. Di Jepang itu ternyata meledak kanker akibat dari cairan ini, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita menganggap remeh. Jangan dianggap enteng. Kalau saudara tidak percaya, suatu saat saudara akan mengalami sendiri. Tapi saran saya, percayalah bahwa ini memang sudah didesain untuk merusak manusia. Kalau saudara percaya, bertobatlah sejak sekarang. Mintalah belas kasihan dan pengampunan supaya yang terjadi di Jepang jangan sampai terjadi di dalam tubuh saudara. Karena kita tidak pernah ngerti dulu saudara dapatnya cairan yang merek apa, gitu loh.
Bagaimana jadinya kalau yang saudara dapat itu cairan yang merek A itu saudara? Ya kan? Terus kayak apa kira-kira? Jadi mintalah kemurahan Bapak Yahweh. Ini yang pertama tentang penunggang kuda putih dan atribut-atribut yang dia pakai saudara. Lalu yang kedua setelah kuda putih dan penunggangnya, kita akan melihat yang kedua yaitu sus adom atau kuda merah dan penunggangnya. Nah, sus adom atau kuda merah dan penunggangnya ini adalah kuasa kegelapan atau anti Hamasyah yang memang diberi otoritas untuk menebar kemarahan atau anarkis dan mengambil damai sejahtera. Sehingga terjadi anarkis di mana-mana dan secara otomatis ketika terjadi anarkis di mana-mana, yang namanya damai sejahtera orang itu akan hilang. Maka kalau saudara lihat di WhatsApp, di Telegram, kalau kita suka main emoticon, emoticonnya orang yang marah itu warnanya apa saudara? Merah, ya. Kalau kita kirim WhatsApp kita jengkel sama orang, gregetan kan, ngirim emoticon sing muka nyongkreng gitu, warnanya merah. Jadi kalau kita sudah ngerti waktu-waktu ini, kuasa kegelapan itu sedang menebar kemarahan di mana-mana. Yang harus kita perhatikan sekarang saudara. Saudara dan saya, kita jangan mudah tersulut saudara. Ya, jadi waktu-waktu ini, kalau kita perhatikan, omong sak omong, ya, atau cuman masalah sepele, itu bisa jadi keributan besar. Ya, cuman masalah sepele itu bisa jadi keributan besar. Orang cuman keinjek sendalnya sedikit, terus jadi kesandung, cuman begitu. Lo bisa bunuh-bunuhan loh saudara. Loh ini banyak terjadi. Terus orang cuman utang 2.000 perak, nyawa bisa melayang gara-gara tidak dibayar. Bayangkan. Kalau kita renungkan waktu-waktu ini, omong sa omong, masalah sepele itu bisa jadi masalah besar. Pertanyaannya kenapa? Kok bisa seperti ini? Ya karena ini. Karena waktu-waktu ini, anti Hamasyah itu sedang menebar apa ini? Roh kemarahan atau roh anarkis. Sehingga menghilangkan damai sejahtera di dalam hati kita. Nah di sini saudara, kalau kita sudah ngerti bahwa waktu-waktu ini kuasa kegelapan itu sedang menebar roh kemarahan, yang harus kita perhatikan, jangan mudah tersulut. Kalau ada orang yang menyulut masalah atau yang mulai masalah dulu, coba saudara tanggapi saja dengan easy going. Ya saudara tanggapi sambil lalu, jangan dimasukkan hati. Jangan diambil serius, ditanggapi santai aja gitu loh saudara. Ya, ditanggapi sambil lalu, tidak usah ditanggapi serius. Kira-kira nanggapi santainya itu seperti ketika saya difitnah macam-macam kemarin loh. Ya, kira-kira seperti itu. Saya bikin easy going, saya bikin sambil lalu, ndak saya pikir batek, ndak saya masukkan hati, saya bikin santai saudara. Ya. Jangan ditanggapi serius, karena kalau ditanggapi serius, setannya ngerti saudara, tepuk tangan, keplok-keplok, seneng gitu loh setannya. Kena itu, kemakan itu. Dan saudara tahu, ya saya mau saksikan sedikit, nanti akan diteguhkan oleh Bu Rina. Ketika saya menanggapi dengan santai, saya tidak terpancing, Bapak Yahweh kirim berkat yang besar saudara. Ya. Untuk kehilat kita. Jadi kalau saya perhatikan waktu-waktu ini, saudara lihat sendiri kan ya, anak saya itu beruntun sakit. Terus setelah anak saya beruntun sakit, ada orang yang fitnah saya macam-macam. Saya di situ begitu saya sudah mendeteksi, wah ini berarti mau ada satu kemuliaan yang besar ini untuk kehilat ini dan untuk kehidupan saya. Maka di situ saya katakan apa? Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh untuk berkat-Mu yang besar. Saudara tanya, istri saya si Suguswati itu, ya, tanya, benar apa enggak saya ngomong seperti itu?
Itu betul-betul saya lakukan, bukan tak batin loh. Ya bukan tak batin, haleluya bukan. Tapi saya angkat tangan, terima kasih Bapak Yahweh, haleluya, untuk berkat besar yang Engkau berikan untuk saya dan pekerjaanmu di tempat ini. Dan terjadi saudara. Ya, jadi ketika saya tidak tanggapi serius, saya bikin easy going, saya bikin santai, tidak saya tanggapi serius, justru berkat Bapak Yahweh turun untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mesti ingat, kemarin kita sudah diberitahu, ya, pada saat perayaan Yom HaBikurim, kita sudah diberitahu. Ketika setan itu gagal menjatuhkan kita pakai dosa, ingat setan itu punya sifat apa? Pantang menyerah. Apakah kalau dia sudah gagal menjatuhkan kita pakai dosa lantas dia menyerah? Ternyata tidak. Dia akan jatuhkan kita pakai cara lain. Pakai apa saudara? Dituduh macam-macam. Ya toh? Setelah dosa gagal karena kita menyadari, oh iya ternyata ini satu kesalahan. Ini satu dosa, ini tidak boleh aku lakukan, aku salah ini. Lalu di situ ketika kita datang kepada Bapak Yahweh, kita lakukan seperti Raja Daud lakukan. Kita ngomong apa? Hatati la Yahweh. Ya Bapak Yahweh, aku memang sudah berdosa melawan Engkau. I've sinned against Yahweh. Aku sudah berdosa melawan Engkau. Bapak berikan belas kasihan, berikan pengampunan untuk saya. Di situ Bapak Yahweh akan mengampuni atau tidak saudara? Mengampuni. Dan begitu Bapak Yahweh mengampuni, kita diampuni, urusan kita dengan Bapak Yahweh sudah selesai atau belum? Sudah. Artinya berarti kalau selanjutnya ada tuduhan-tuduhan itu bukan dari Roh Kudus, tetapi dari setan. Gitu loh. Karena ingat, setan itu dia tidak pantang menyerah. Sebelum orang yang ditarget untuk dijatuhkan itu betul-betul jatuh, dia tidak akan berhenti menjatuhkan orang tersebut. Nah karena pakai dosa sudah gagal dijatuhkan, orangnya sadar, terus dia pakai apa? Tuduhan-tuduhan. Kamu tidak layak, kamu najis, gitu loh. Kamu tidak layak itu datang ke Kehilat. Kamu tidak layak pelayanan, apalagi pelayanan di atas mimbar itu tidak layak. Itulah tuduhan-tuduhannya setan. Gitu. Kalau dulu orang-orang yang sudah diisi tandanya binatang buas, tidak saya cut, terus sejak saat itu tidak saya naikkan lagi pelayanan. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan orang-orang tersebut, saudara? Tambah jatuh apa akan bangkit kira-kira? Tambah jatuh, gitu loh. Karena saya tidak mau. Saya ngerti ketika mereka dikasih tahu yang benar, di situ mereka menyadari. Nah di situ saya tidak punya hak lagi untuk mempermasalahkan dosanya orang. Maka saya ajak, ya sudah bertobat ya, ini yang pertama dan terakhir, jangan diulangi lagi. Selanjutnya kita getarkan jantung hatinya Bapak Yahweh untuk mengampuni. Gitu loh. Jadi kalau tetap saya naikkan pelayanan itu bukan kenapa-kenapa. Karena saya ingin mengajak orang-orang yang sudah menerima cairan tersebut untuk menggetarkan jantung hatinya Bapak Yahweh untuk apa? Untuk mengampuni gitu loh, untuk berbelas kasihan dan mengampuni. Jadi jangan ditanggapi dengan omongan, ya malah ada yang ngomong halah nyatane yo sudah diisi ya masih boleh pelayanan. Ini omongan jahat ini. Ya, ini kata-kata yang sangat jahat. Kalau tidak saya naikkan, akan seperti apa jadinya? Orang itu akan semakin tertuduh atau tidak kira-kira saudara? Akan semakin tertuduh. Waduh, ternyata aku sangat salah sekali sampai-sampai sekarang aku tidak boleh pelayanan lagi. Tidak perlu saya seperti itu. Kalau memang sudah menyadari itu satu kesalahan, jangan diulangi lagi. Ayo tetap pelayanan. Gitu loh. Ya, jadi kita mesti ingat, waktu-waktu ini ketika setan itu gagal menjatuhkan kita pakai dosa, dia akan jatuhkan pakai tuduhan-tuduhan. Dan perhatikan baik-baik, selain tuduhan-tuduhan, nanti kalau tuduhan-tuduhan itu masih gagal, setan itu juga akan pakai amarah untuk menjatuhkan orang.
Maka kemarin saya tidak mau marah sama sekali, saudara. Saya ngerti. Itu beruntun loh, pada saat anak saya sedang ada di rumah sakit, saya dibilangin seperti, diomongin seperti itu, difitnah seperti itu. Ini kan ibarat jatuh, ketimpa tangga, ketibanan gendeng meneh. Iya toh? Loh iya toh? Anak sudah sakit, difitnah main perempuan, bayangkan. Itu kan ibarat orang sudah jatuh, ketimpa tangga, terus ndase ketibanan gendeng. Piar gitu loh. Saudara bisa bayangkan ya kira-kira. Tapi di situ apakah saya marah, saudara? Tidak. Saya ngomong sama istri saya. Saya ingat di kamar itu. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Terima kasih untuk berkat-Mu yang besar untuk saya. Dan itu terjadi. Nanti biar Bu Rina yang mengumumkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pakai dosa sudah gagal, dia akan pakai tuduhan. Tapi kalau pakai tuduhan masih gagal, orang itu akan diusik, diaduk-aduk perasaannya supaya apa? Marah. Ya. Dia pakai amarah untuk menjatuhkan orang. Maka hati-hati, saya seringkali memberitahu apa? Waktu-waktu ini adalah winnowing time. Ini adalah waktunya penampian. Yang namanya penampian itu berarti ada yang namanya apa ini? Goncangan. Yang digoncang pada saat penampian adalah landasan kuat tempat kita berpijak. Kalau di Kehilat, landasan kuat tempat kita berpijak apa? Hubungan baik kita. Gembala dengan jemaat, gembala dengan pelayan Tuhan itu akan diusik, diganggu gitu, digoncang. Tapi kalau dalam rumah tangga, yang digoncang apa? Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, orang tua dengan menantu, dan sebagainya. Itulah landasan kuat tempat kita berpijak yang selalu digoncang setan di masa-masa penampian ini. Hati-hati, di situ jaga hati saudara. Jangan sampai marah, ya. Jangan sampai marah, karena ingat baik-baik. Setan itu pantang menyerah. Pakai dosa dia gagal, dia akan pakai tuduhan. Pakai tuduhan masih gagal, dia akan pakai amarah. Jadi dari sini saya berharap sekarang saudara bisa melek. Saudara ngerti bahwa di balik orang yang menyulut amarah kita, sebetulnya di situ di belakangnya ada siapa? Ada setan, ya kan? Ingat setan tadi kan pantang menyerah. Kalau pakai dosa tidak bisa pakai tuduhan. Tuduhan tidak bisa pakai amarah, kita dibikin marah. Berarti di balik orang yang menyulut berusaha bikin kita marah, di situ di belakangnya ada dalangnya siapa? Setan. Laki-laki kena sendiri, saudara ya. Jadi ada setan. Nah kalau kita kepancing marah, setannya tepuk tangan, blok gitu loh. Jadi santai saja, kita bikin easy going, kita bikin mudah gitu loh, bikin sambil lalu, tidak usah ditanggapi khusus. Sehingga ketika kita bisa easy going, kita santai, kita tidak menanggapi serius, setan tidak akan bisa menjatuhkan kita. Dan perhatikan baik-baik. Ketika kita tidak bisa dijatuhkan, maka otomatis hati kita itu akan apa? Jantung hati kita akan damai, saudara. Ya, kalau kita tidak bisa dijatuhkan dengan cara apapun, jantung hati kita itu akan damai. Dan begitu jantung hati kita damai, maka saat itu berkat Bapak Yahweh itu akan turun dan memberkati saudara dan saya. Amin. Itulah kalau kita tidak terpancing, saudara. Ya, jadi saya ngajar saudara begini, saya juga memberi contoh. Saya tidak mau terpancing, saudara. Ini yang kedua tentang kuda merah dan penunggangnya. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat kuda yang ketiga, yaitu sus sahor atau kuda hitam dan penunggangnya yang membawa timbangan. Siapa ini, saudara? Nah, penunggang kuda hitam yang membawa timbangan di tangannya ini
ini adalah munculnya otoritas perdagangan yang pada akhirnya otoritas perdagangan ini akan membawa kepada krisis pangan atau krisis ekonomi di dunia. Dan ini sudah digenapi dengan kehadirannya siapa ini? Si mata satu Illuminati yang akan menyatukan sistem pemerintahan yang secara otomatis begitu sistem pemerintahannya itu disatukan, ini akan otomatis juga menyatukan sistem apa ini? Perdagangan. Nah, sehingga ketika ada negara-negara yang tidak setuju dengan kebijakannya Illuminati, akan terjadi apa ini di negaranya? Krisis pangan, krisis ekonomi di negara tersebut. Sudah terjadi belum, saudara? Sudah. Kalau saudara lihat atau mungkin saudara pernah lihat atau saudara ingat, beberapa tahun yang lalu, Zimbabwe dan Yunani itu mengalami krisis ekonomi yang sangat-sangat berat. Ya, saya ingat sampai duit itu nyetak nolnya itu duit sak miliar itu sak lembar, saudara. Dan itu jumlahnya sangat banyak, bertebaran di jalan-jalan. Duit ora kajen. Bayangkan, saudara. Orang kalau mau beli kerupuk itu mesti bawa uang berjuta-juta untuk dapat satu kerupuk. Bayangkan, saking uangnya itu tidak ada nilainya. Itu terjadi di Zimbabwe dan Yunani yang mengalami krisis ekonomi yang sangat berat. Sampai-sampai pada waktu itu uang mereka itu tidak ada nilainya, saudara. Bahkan waktu itu orang Zimbabwe itu kalau mau beli makanan atau mau beli minuman, saudara, ya, beli keletian, saudara ngerti? Orang Zimbabwe itu mesti bawa uang berjuta-juta hanya untuk membeli air minum dan untuk membeli makanan. Saking uangnya itu tidak ada nilainya. Ini bukan semata-mata hanya karena inflasi, bukan. Tetapi memang pekerjaannya si penunggang kuda hitam ini yang bawa timbangan. Ini simbol dari munculnya otoritas perdagangan yang pada akhirnya akan membawa krisis pangan dan krisis ekonomi di dunia ini. Dan nantinya, saudara, seluruh dunia ini akan mengalami hal yang sama seperti Zimbabwe. Kalau negara-negara lain tidak mau tunduk kepada anti Hamasyah. Ya. Jadi kalau negara-negara lain selain Zimbabwe yang sekarang ini aman-aman saja, nantinya mereka juga akan mengalami hal yang sama seperti Zimbabwe dan Yunani dengan catatan apa? Kalau mereka tidak mau tunduk kepada si anti Hamasyah. Sehingga saat itu apa yang dinubuatkan di dalam kitab Gilyahna pasal ke-6 ayat 6 akan digenapi total. Setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Gandum dan jelai yang adalah makanan ini adalah simbol kebutuhan pokok manusia. Yang pada zamannya anti Hamasyah nanti akan dibuat harganya itu serba mahal. Sehingga ketika harga-harganya dibuat serba mahal, harga kebutuhan pokok dibuat harganya itu serba mahal, banyak orang yang tidak mampu membeli. Dan saat itu ketika orang banyak yang tidak mampu membeli, maka akan banyak orang yang berguguran imannya karena terpaksa harus tunduk kepada anti Hamasyah kalau mau bisa beli kebutuhan hidup dengan harga yang murah, harga yang sewajarnya. Nanti cepat atau lambat akan banyak negara-negara yang akan menyusul Zimbabwe dan Yunani. Inilah masa kesusahan besar, saudara. Di mana saat itu 1 dinar yang tadinya bisa dipakai untuk membeli lebih dari setakar gandum dan 3 takar jelai. Tetapi saat itu uang 1 dinar itu cuma dapat apa? Setakar gandum dan 3 takar jelai. Seharusnya uang 1 dinar itu bukan uang yang sedikit.
Uang 1 dinar itu uang yang banyak. Ya mungkin saudara berpikir, jangan-jangan memang uang 1 dinar itu sedikit. Ya kalau sekarang sedikit. Tapi zaman Yohanan dikasih penglihatan ini, uang 1 dinar itu banyak. Karena apa? Karena 1 dinar itu upah harian pekerja kasar. Kalau disebut pekerja kasar, kira-kira kalau bahasanya sekarang apa? KBKB gitu loh. Ya, KBKB itu kan kerjanya berat. Kalau digaji, gajinya hanya cukup untuk makan sehari sekali. Bisa kerja enggak kira-kira? Enggak bisa. Maka 1 dinar zaman itu, 1 dinar itu upah harian pekerja kasar. Berarti dari sini kita bisa menangkap, 1 dinar sebetulnya banyak atau sedikit waktu itu? Banyak. 1 dinar zaman Yohanan itu dikasih penglihatan ini. 1 dinar itu saya bayangkan mungkin bisa untuk makan sehari 3 kali. Itu loh. Pagi, siang, malam bisa makan. Tapi nanti begitu zamannya anti Hamasyah berkuasa penuh, 1 dinar itu mungkin hanya bisa untuk makan sehari sekali. Bahkan sehari sekalipun itu akan sangat-sangat sulit. Hanya gara-gara apa? Karena harga kebutuhan pokok manusia itu dibikin apa? Di label, dikasih harga yang sangat tinggi. Harga yang sangat mahal. Tujuannya supaya apa? Supaya orang mau gabung jadi membernya anti Hamasyah. Kamu mau dapat harga normal? Ya jadi member dulu. Nggak usah jauh-jauh, sekarang saja saudara. Iya toh? Benar nggak saudara? Ke Alfamart mau nebus gula harga promo, mesti jadi apanya dulu? Membernya Alfamart. Nah, coba saudara renungkan. Ya kan sekarang ini sudah terjadi. Kita mau pakai promo-promo, mau dapat harga promo, mesti jadi membernya toko itu dulu. Nantinya juga akan lebih seperti itu. Lebih parah lagi. Orang ketika mau beli, kamu mau dapat sembako, beras, gula harga murah. Sekarang beras berapa sih? Beras 17.000. Kamu mau dapat harga 17.000, jadi member dulu. Karena saat itu harganya 1 kilo sudah 100.000 saudara. Gitu loh. Dibikin serba mahal supaya orang mau jadi membernya anti Hamasyah. Jadi saudara jangan berpikir uang 1 dinar itu kan memang sedikit Pak. Pantas kalau 1 dinar itu cuma dapat setakar gandum dan 3 takar jelai. Kalau sekarang ya memang sedikit. Kalau istilah sekarang ya kita nyebutnya mangpi. Ya toh? Ngerti mangpi enggak? Mangpi itu uang zaman bingek itu loh. Ya uang zaman dulu mangpi. Mangpi itu singkatan apa? 5 rupiah gitu loh. Tapi mangpi zaman dulu banyak atau tidak? Banyak. Saya ingat saya masih pernah menangi dikasih sangu sekolah. Itu 15 rupiah saudara. Itu pulang sekolah saya bisa beli permen Dok Cecak, bisa beli permen apa? Zaman biar tak mentos ngawur. Permen kokoriko, permen macam-macam, ya toh. Terus telur-telur cecak itu saya bisa beli banyak, saudara. Tapi sekarang sudah tidak bisa, tidak berlaku lagi. Sekalipun uang mangpi sekarang diburu orang, diburu kolektor untuk koleksi. Jadi saudara jangan berpikir 1 dinar itu sedikit. Zamannya Yohanan dikasih penglihatan ini, 1 dinar itu mungkin kira-kira kalau sekarang 100.000 bisa untuk makan sehari 3 kali. Tapi nantinya di zamannya anti Hamasyah, 100.000 itu sulit untuk makan sehari sekali, itu mungkin cuma dapat 1/4 gitu loh, saking sedikitnya. Dan ini sudah dinubuatkan, tidak bisa warak saudara, nanti 100.000 itu. Buktinya apa? Ya, kalau 1 dinar itu sebetulnya banyak. Dan sebetulnya 1 dinar itu bisa untuk beli macam-macam, itu buktinya apa? Saudara mau lihat buktinya? Buktinya itu ketika orang Samaria menolong seseorang yang tergeletak di pinggir jalan. Begitu orang itu dinaikkan ke atas keledainya, terus orang yang ditolong itu dibawa kemana? Dibawa ke hotel. Dan ketika dibawa ke hotel, besoknya orang Samaria ini bayar DP hotelnya pakai uang berapa? 2 dinar. Coba kita lihat ya.
Nanti di sini saudara akan mendapatkan gambaran. Uang 1 dinar zaman dulu itu banyak. Lukas 10 ayat 35. Lukas pasal ke-10 ayat 35, di situ dikatakan, dan pada keesokan harinya setelah keluar sambil membayar berapa itu? 2 dinar. Dia menyerahkan orang itu atau orang yang Samaria itu tolong yang tergeletak di jalan kepada pengurus penginapan dan berkata kepadanya, rawatlah dia. Dan berapapun yang engkau belanjakan lebih, pada waktu kembali, aku akan membayar gantinya kepadamu. Cuman bayar DP berapa itu? 2 dinar. Ya kan? Kan itu tak sebut DP, karena orang Samaria itu ngomong apa? Rawatlah dia, besok pas aku balik ke sini lagi, kurangannya tak lunasi. Jadi istilahnya orang Samaria saat itu sedang ngasih DP ke pengurus hotelnya 2 dinar. Tapi 2 dinar itu apakah cuma untuk nginep saudara? Enggak loh, untuk apa juga itu? Untuk makannya. Ya. Jadi uang 2 dinar, 1 dinar itu sangat banyak saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat uang 1 dinar itu banyak. Tapi sekali lagi, nanti ketika anti Hamasyah itu sudah berkuasa penuh, uang 1 dinar itu hampir-hampir tidak ada nilainya. Uang 100.000 hampir-hampir tidak ada nilainya. Saudara coba, saudara renungkan sedikit saja. Zaman dulu saudara, kita kalau pergi, kita jajan di luar, bawa uang 20.000 sudah kenyang. Betul enggak ya? Kita bisa jajan macam-macam. Tapi sekarang saudara jajan di luar 100.000 itu kurang. Gitu loh. Apalagi kok ini makannya banyak. Ya. Saudara jajan di luar 100.000 kurang. Tapi nek dulu 100.000 itu turah-turah. Bahkan masih susuk. Sudah bawa apa jenenge bungkus masih ada susuk. Tapi sekarang kita jajan berdua saja. Habisnya di atas 100.000 saudara. Itu loh. Ya, ini bukti. Nantinya ini anti Hamasyahnya sekarang ini bukan si anti Hamasyah yang menguasai ayam goreng Mas Budi, ya toh? Yang berkuasa di ayam goreng Mas Budi bukan si anti Hamasyah, tapi harganya saja sudah segitu. Benar enggak saudara? Lah nanti kalau si anti Hamasyahnya sudah jadi penguasanya ayam goreng Mas Budi, ya ayam goreng 1 ekor itu bisa jutaan. Tujuannya supaya orang mau jadi membernya anti Hamasyah. You mau jadi member I, tak kasih harga murah. Ya, tidak mau, tidak bisa. Jadi setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar ini adalah satu masa di mana orang itu akan sangat-sangat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Gaji orang itu sudah tidak bisa lagi membeli kebutuhan hidup yang sedikit berlebih. Sudah tidak bisa. Ya seperti saya katakan tadi, 100.000 zaman dulu, ya belum lama lah. Kira-kira beberapa tahun yang lalu itu bisa kita pakai makan kenyang berdua, masih bungkus, masih susuk, masih ada susuknya. Artinya masih bisa untuk beli kebutuhan hidup itu sedikit berlebih. Yang primer dibeli, sekundernya bisa dibeli. Bahkan yang ketiga juga bisa dibeli. Tapi sekarang nantinya sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Karena saat itu semua harga-harga kebutuhan hidup itu sudah dibuat serba mahal sama anti Hamasyah. Sehingga ketika semuanya itu apa-apa mahal, yang akan terjadi apa? Bencana kelaparan hebat di mana-mana. Tetapi sekali lagi, yang harus jadi iman kita, sebelum ini semua terjadi, Adonai Yesus sudah menyelamatkan kita. Amin. Sebelum ini semua terjadi, iman kita harus berkata, aku percaya. Sebelum masa kesusahan besar ini terjadi, Yesus kekasih jiwaku, Dia sudah berdiri di awan-awan kemuliaannya. Dia panggil namaku dan Dia angkat aku untuk diselamatkan. Amin. Ini harus jadi iman kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu sus yerak-yerak,
atau greenish horse atau kuda kehijauan. Dan penunggangnya yang bernama kematian. Nah, ini adalah anti Hamasyah yang diberi otoritas untuk menebar tudung kematian. Yang pertama melalui kedahsyatan perang, sudah terjadi atau belum? Sudah. Yang kedua melalui kelaparan, sudah terjadi atau belum ini? Sudah. Dan yang ketiga melalui binatang-binatang buas. Dan ini sedang dalam penggenapannya. Nantinya saudara, kematian seperempat penduduk bumi itu akan betul-betul terjadi. Ya, kalau dikatakan di dalam kitab suci, akan ada seperempat penduduk bumi yang akan mati, itu akan betul-betul terjadi. Kalau kemarin yang mati karena penyakit itu belum seberapa. Yang dimaksud bukan itu, sekalipun itu satu di antaranya, gitu loh. Tetapi itu belum apa-apanya. Kalau itu dihitung, itu masih jumlahnya belum seperempat penduduk bumi. Tetapi nantinya kematian seperempat penduduk bumi itu akan betul-betul terjadi. Melalui apa? Melalui perang Harmagedon di lembah Megido. Beberapa tahun yang lalu saudara, pemerintah Israel itu sempat dibuat kebingungan dengan munculnya populasi burung buas yang jumlahnya luar biasa banyak, yang bermigrasi dari satu tempat menuju ke Megiddo Valley atau ke lembah Megiddo. Pertanyaannya, burung-burung buas yang bermigrasi dari satu tempat ke lembah Megiddo itu mau ngapain saudara? Pertanyaannya. Mereka sedang bersiap-siap, mereka mau pesta mayat dari korbannya perang Megiddo. Mereka sekarang sudah siap-siap. Ya, pemerintah Israel beberapa tahun yang lalu sempat dibikin kalang kabut, kebingungan. Mereka melihat di langit itu terjadi migrasi besar-besaran burung buas dari satu tempat menuju ke Megiddo Valley. Pertanyaannya, kenapa mereka migrasi besar-besaran ke Megiddo Valley? Tidak lain, mereka sedang menunggu waktunya untuk pesta besar. Karena sebentar lagi mereka akan makan bangkai-bangkainya korban perang Megiddo Valley. Dan kalau kita perhatikan dunia waktu-waktu ini, suhu politik itu terus meningkat saudara. Terus memanas. Nanti reda sebentar, naik lagi. Jadi kalau kita perhatikan lebih banyak naiknya ketimbang turunnya suhu politiknya. Panas terus gitu loh kalau kita perhatikan. Sekarang ini kalau kita perhatikan juga, ketegangan itu terjadi di mana-mana. Ya, kalau kita perhatikan saudara, perang antara Israel Hamas, terus Iran ikut-ikut. Nanti kalau sampai ada negara yang bantu Israel, negara yang lain akan muncul. Kamu sampai bantu Israel, kita akan keluar juga, biar terjadi perang dunia ketiga. Bayangkan. Jadi ini sangat sensitif. Ketegangan terjadi di mana-mana. Suhu politik itu terus memanas. Dan perang antar negara tidak selesai juga sampai dengan detik ini. Tidak selesai-selesai. Dan kalau kita mengacu ke nubuatan kitab suci, perang ini tidak akan pernah selesai. Dan inilah perang yang nantinya akan memicu perang final di Megiddo Valley. Sekarang ini saudara, hanya satu harapan kita. Kita sudah mendengar bersama-sama. Inilah keempat penunggang kuda yang sekarang ini sudah dilepaskan ke dunia ini. Memang sekali lagi sekarang ini tali kekang kudanya itu masih dipegang oleh Roh Kudus. Jadi mereka belum bisa totalitas mengerjakan kejahatannya. Tetapi kalau suatu hari kelak mereka dilepaskan total, yang pertama sebelum dilepas total,
Yang itu artinya ketika Roh Kudus sudah melepaskan mereka total lost control, tidak dikontrol Roh HaKodes lagi. Saat itu yang harus jadi iman kita. Kita juga harus bersama-sama Roh HaKodes diangkat. Ya, karena kalau sampai ketinggalan akan sangat-sangat mengerikan. Sekali lagi saya ingatkan. Yang satu di antaranya yang akan menentukan saudara akan ikut diangkat. Itu adalah meterai saudara mesti benar. Kalau dulu sudah dirusak pakai meterai cairan itu, yang berikutnya jangan sampai dirusak lagi. Kalau saudara kepingin ikut pengangkatan, jangan dirusak lagi. Ya, saudara rusak sekali lagi, saudara sudah dikasih pengampunan, sudah tidak ada lagi korban penghapus salah. Apapun resikonya, terjang supaya tubuh dan jiwa roh kita selamat. Amin. Saudara mesti berani. Jadi inilah keempat penunggang kuda yang sekarang ini sudah dilepaskan. Sekalipun belum totalitas mereka mengerjakan kejahatannya. Kita jangan anggap ini remeh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengacu ke nubuatan kitab suci, perang yang sekarang ini sedang terjadi, ini tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Dan inilah perang waktu-waktu ini, inilah sudah dinubuatkan kitab suci, bahwa inilah perang-perang yang nantinya akan memicu perang final di lembah Megiddo Valley. Sekarang ini hanya satu harapan kita. Ya, dimanapun saudara ada mendengarkan firman ini, hanya satu harapan kita yang bisa kita katakan. Ya, saya ajak saudara untuk mari kita berseru bersama-sama dengan satu seruan yang sama setelah kita mendengar firman ini. Yang pertama, jangan enak-enakan. Ya, karena Yesua itu sudah siap ngangkat saudara dan saya untuk menyelamatkan kita. Tapi saudara tidak boleh enak-enakan. Saudara enak-enakan mesti ketinggalan. Ya, pasti ketinggalan. Jadi hati-hati. Saya warning keras malam hari ini. Karena waktunya betul-betul sudah tidak lama. Sekarang sudah bukan jam 11:30 juga lagi saudara. Tapi sekarang mungkin sudah jam 12 kurang 10. Hanya sebentar lagi Yesua itu akan betul-betul datang untuk menjemput saudara dan saya. Perhatikan tandanya. Suhu politik terus memanas. Ya, perang terjadi di mana-mana. Memang Yesua mengatakan apa? Tetapi jangan ketakutan, karena itu bukanlah akhir segalanya. Tetapi kalau dikatakan bukan akhir segalanya, bukan berarti waktunya masih jauh. Tidak. Kalau kemarin-kemarin saya memberitahu sekarang sudah bukan jam 8 pagi lagi, tapi sudah setengah 12 siang. Kalau Yesua menetapkan dia akan datang jam 12 siang, sekarang itu sudah jam 12 kurang 10. Semakin mendekati detik-detik kedatangan Yesua. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sekarang ini hanya satu harapan kita. Dimanapun saudara ada sekarang ini. Saya ajak untuk kita bersama-sama berseru dengan satu seruan yang sama. Yuk, mari kita angkat tangan kita saudara ya. Kita katakan bersama-sama seperti yang ada di depan ini. Alef Bet Gimel. Maranatha Yesua Hosanna. Datanglah Yesua, selamatkanlah kami. Amin. Ini harapan kita satu-satunya. Ya. Ini yang bisa kita minta sama Adonai Yesua. Gitu loh. Sebelum segala sesuatu yang jahat itu totalitas dikerjakan di atas muka bumi ini. Saudara setiap kali berdoa, jangan lupa tutup doa saudara dengan mengatakan ini. Maranatha Yesua Hosanna. Datanglah Adonai Yesua dan selamatkanlah kami. Tutuplah selalu doa saudara dengan kata-kata ini. Saya percaya, kalau kita sepakat, dimanapun kita orang-orang yang percaya Bapak Yahweh bisa sepakat
Dan setiap kali kita berdoa, kita tutup selain dengan kata amin. Sebelum kita ucapkan kata amin, kita katakan Maranatha Adonai Yeshua Hosana. Saya kok yakin saudara, hatinya Tuhan Yeshua itu akan tergetar mendengar doa kita. Karena dia sudah melihat. Dan Yesus sendiri sudah mengatakan apa? Kalau waktunya tidak dipersingkat, akan semakin banyak orang-orang percaya yang berguguran. Sedangkan Yesus tidak mau. Ingat, pada saat kita perayaan Pesa kemarin, kita diberitahu, Yesus sampai masuk ke jurang maut, itu karena Yesus itu sangat ingin dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya di kerajaan Bapaknya di Syamayim. Maka dia katakan apa? Kalau waktunya tidak dipersingkat, akan semakin banyak orang percaya yang gugur imannya. Gitu loh. Maka waktunya akan dipersingkat. Waktu yang dipersingkat saja, sudah ada orang-orang percaya yang gugur imannya, saudara. Bagaimana kalau waktunya tidak dipersingkat? Apa yang akan terjadi? Berguguran orang-orang percaya. Tapi Yesus sangat mengasihi kita, saya percaya. Dan saya juga punya keyakinan ketika setiap kali kita berdoa, sebelum kita tutup dengan kata amin, kita akhiri doa kita dengan Maranatha Adonai Yeshua Hosana, yang artinya datanglah Yesus selamatkan kami. Tuhan Yesus itu pasti akan tergetar hatinya. Saudara ingat bangsa Israel? Dulu adanya bangsa Israel dikeluarkan dari tanah perbudakan Mitsraim, itu karena apa? Mereka berseru sama Bapak Yahweh. Ya toh? Mereka kan teriak sama Bapak Yahweh, keluarkan kami dari tanah perbudakan ini. Gitu loh. Jadi kalau saudara melihat di kitab suci, ada orang yang gresulo pada saat di perjalanan di padang gurun dengan mengatakan, kami ingat ikan yang kami makan di Mesir. Kami ingat akan bawang prei dan mentimun yang kami makan di Mesir. Itu bukan orang-orang Israel, tapi kelompok lain yang ikut keluar bersama orang-orang Israel. Kenapa kok mereka ikut keluar? Karena mereka ngerti Firaun itu hanya mengasihi bangsanya sendiri. Kalau orang Israel keluar, yang notabene orang Israel itu budak, dikeluarkan dari Mesir, mereka rombongan para bangsawan itu tidak ikut keluar, para pedagang dan saudagar kaya tidak ikut keluar dari Mesir. Mereka otaknya jalan. Wah lah ini, kalau aku tidak ikut keluar bersama bangsa Israel, bisa-bisa aku dijadikan apa? Penggantinya orang Israel jadi apa? Jadi budak. Karena saudagar-saudagar kaya yang ada di Mesir saat itu tidak semuanya orang Mesir. Itu loh, ada orang-orang yang tidak berdarah Mesir juga, sama seperti orang Israel yang berdarah Yahudi yang ada di perbudakan Mesir gitu loh. Kalau aku tidak ikut keluar bersama orang-orang Israel, aku akan dijadikan penggantinya orang Israel jadi apa? Jadi budak. Maka mereka ikut keluar. Nah ternyata di luar dugaan. Mereka berpikir, mereka melihat Yahweh Tuhannya Israel. Itu Yahweh yang maha dahsyat, maha luar biasa. Ikinku mesti nih padang gurun mangane enak-enak ki. Capjai, ya toh, fuyung hai. Mereka sudah mikir macam-macam. Ternyata begitu di padang gurun terima dikai apa? Mana. Kasih mana sama dikasih apa? Burung dara dagingnya. Di situ mereka ngerusuloh ngomong apa? Kami ingat ikan yang kami makan di Mesir. Kami ingat bawang prei yang kami makan di Mesir. Itu bukan mulutnya orang Israel, saudara. Itu mulutnya kelompok lain di luar orang Yahudi, di luar orang Israel yang ikut keluar gitu loh. Nah karena mereka biasa makan enak di Mesir, begitu sampai di padang gurun, ternyata sing teko duduk capjai, duduk fuyung hai. Nah mereka di situ ngresulo mulutnya. Ya. Tetapi Bapak Yahweh mendengar enggak? Ketika orang-orang Israel itu berseru minta
dilepaskan dari tanah perbudakan, Bapak Yahweh mendengar atau tidak? Maka saya juga percaya ketika setiap kali kita akhiri doa kita dengan berkata Maranatha Yeshua Hosana, datanglah Adonai Yeshua selamatkan kami. Tuhan Yesus pasti dengar enggak saudara kira-kira? Sama seperti Bapak Yahweh yang tergetar hatinya dan mengeluarkan orang-orang Israel dari tanah perbudakan. Yesus pun pasti juga akan tergetar hatinya untuk segera datang mengangkat saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa, kita akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.